Assalamualaikum Bu Adin. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabar Bu Adin hari ini? Alhamdulillah Bu Fitri, kabar saya baik, badan sehat, walafiat. Bagaimana dengan kabar Bu Fitri? Alhamdulillah baik Bu Adin. Bu Adin, di sini katanya mau bicara dengan saya Bu. Kira-kira Bu Adin ada apa ya? Ada masalah apa atau ingin membicarakan tentang apa Bu Adin? Oh iya Bu Fitri, apakah Bu Fitri juga sibuk? Saya mau sedikit Alhamdulillah. cerita sama Bu Saya tidak Fitri. sibuk kok Bu hari ini Bu, santai-santai saja di sini. Silakan Bu Adin kalau mau kita bicarakan apa, kita kan bisa sharing atau bisa curhat nantinya. Bu Adin mau membicarakan tentang apa hari ini Bu? Iya Bu Fitri, saya ingin mencari cara Bu Fitri untuk membantu anak ini belajar membaca dan juga meningkatkan kehadirannya di sekolah. Gitu ya Bu ya. Coba baik Bu. Di sini kan apa ya, Bu Adin kan bisa ceritakan ya Bu ya lebih detail gitu Bu ya tentang situasi anak ini, apa yang Bu Adin perhatikan dari perilaku di sekolah seperti itu Bu agar lebih jelas gitu Bu. Oh iya Bu Fitri, anak ini itu jarang sekali masuk Bu Fitri. Terus ketika hadir, dia itu bisa menulis, tetapi Ya. dia tidak bisa membaca. Dia juga tampak cukup cerdas sih sepertinya Bu Fitri. Dia tidak ada kekurangan apapun dalam badannya dan juga pikirannya. Tapi hanya saja dia itu kayak kurang motivasi dalam untuk mau datang ke sekolah. Gitu Bu Oh, Fitri. gini berarti ya Bu ya. Aslinya anak itu berarti kekurangannya hanya di hal membaca gitu Bu ya. Kalau menulis bisa, namun membaca tidak bisa dan jarang masuk kelas. Seperti itu Bu dan mungkin apa ya, kurang termotivasi begitu Bu Adin ya. Ya, begitu Bu Adin masalahnya? Iya, Bu Fitri, benar Ya, sekali. begini Bu Adin, apakah Bu Adin tahu alasannya di balik ibaratnya tidak pernah masuk sekolah anak ini? Kenapa? Mungkin ada faktor tertentu di rumah atau di lingkungan seperti itu Bu yang mempengaruhi kehadirannya di sekolah Bu Adin. Iya, Bu Fitri, saya itu sudah berbicara dengan orang tuanya, Bu Fitri. Terus mereka bilang, Hmm. anak ini itu malas dan tidak mau sekolah. Tidak ada Hmm. masalah kesehatan dan tidak ada juga masalah keluarga. Jadi Ya. tidak tampak jelas gitu, Bu Fitri. Gitu ya. Begini Bu Adin, bagaimana interaksi, ibaratnya bagaimana dengan interaksi anak ini dengan teman-temannya Bu? Apakah ini si dia ini memiliki teman dekat atau merasa kesulitan bersosialisasi di sekolah begitu Bu Adin? Oh iya Bu Fitri, saya melihatnya itu dia juga bersosialisasi dengan baik. Dia juga cukup sosial, dia juga bermain dengan teman. Seandainya temannya mau pergi kemana pun, dia juga tetap diajak dan dia ikut. Dia itu tidak ada masalah apapun. Tapi saya tidak tahu, ternyata itu absensinya itu dia sering sekali tertinggal dalam pelajaran. Jadi dia itu jarang masuk dan tertinggal pelajaran gitu Bu Fitri. Oke, berarti itu jarang ibaratnya juga tertinggal gitu Bu dalam pelajarannya seperti itu Bu Adin ya. Baik Bu Adin. Nggih. Iya, berdasarkan informasi ini ya Bu ya, apa ide atau strategi Bu Adin miliki untuk membantu anak ini Bu agar ibaratnya yang tadi bisa apa ya membaca ibaratnya dan masuk sekolah terus seperti itu Bu. Apa strategi Bu Adin kali ini Bu? Oke Bu Fitri, saya itu mencoba berpikir kemarin tuh. Saya akan mencoba pendekatan personal. Saya akan mencoba mendekati dia Hmm. seperti memberikan perhatian khusus dan juga metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Saya juga ingin melibatkan orang tuanya aktif Hmm. juga dalam proses pembelajaran. Itu ya Bu ya, ide bagus itu Bu Adin. Nah di sini Bu Adin ya, itu tadi kan strategi yang luar biasa sekali. Namun di sini bagaimana Bu Adin berencana untuk membuat pembelajaran itu lebih menarik dan interaktif untuk anak ini agar apa ya, menarik gitu Bu ya. Ketika Bapak Ibu gurunya atau Bu Adin sendiri ya nantinya ya, agar anak ini tertarik bisa membaca itu bagaimana gitu Bu. Oh Apakah iya ada Bu ide? Fitri, Ya. saya punya ide. Hmm. Idenya itu saya akan mencoba mencari bahan yang sesuai dengan minatnya. Terus Hmm. mungkin juga cerita-cerita yang lucu-lucu atau Ya. cerita-cerita yang sesuai
dia inginkan atau komik. Dan juga saya juga akan mencoba menggunakan teknologi seperti dengan aplikasi belajar yang sekarang terkenal itu Bu Fitri, yang sangat Iya. interaktif. Iya, bagus sekali Bu sebenarnya ya ide dari Bu Adin. Namun di sini Bu ya, bagaimana dengan kehadiran anak ini Bu? Apakah nantinya Bu Adin memiliki rencana ya untuk meningkatkan kehadirannya di kelas Bu? Selain tadi kan sudah ya di dalam kelas Bu Adin berencana untuk apa memberikan media yang sesuai dengan minat bakatnya seperti itulah. Kalau kehadirannya bagaimana Bu Adin? Apakah nanti ada apa ya? Di sekolah itu anak-anak itu bosen atau bagaimana lah itu kan nantinya Bu Adin harus bisa toh bagaimana cara Bu Adin agar anak tersebut itu hadir terus di kelas seperti itu Bu Adin. Oh iya Bu Fitri, saya akan mencoba memberikan penghargaan kecil untuk anak tersebut jika Mm-mm. anak tersebut hadir dengan konsisten, hadir setiap hari, dan juga saya akan memberikan umpan balik yang positif setiap kali dia hadir. Jadi kalau dia hadir saya akan coba mengapresiasi dengan cara, "Oh, kalau hadir seperti ini bagus sekali," atau saya juga akan bekerja sama dengan orang tuanya untuk memastikan mereka mendukung kehadirannya di sekolah. Seperti itu Bu Fitri. Oke, ternyata yuk bagus sekali loh Bu Adin idenya ya. Nah, di sini kan kapan ya Bu Adin ini berencana untuk memulai menerapkan strategi ini? Strateginya Bu Adin kan tadi kan ibaratnya apa ya? Memberikan penghargaan kecil untuk kehadiran yang konsisten dari anak ini dia Bu ya, dan memberikan umpan balik yang positif dan ibaratnya kan ya orang tuanya juga harus pastinya yuk juga harus mendukung dan Bu Adin sendiri nantinya berkolaborasi juga dengan orang tuanya ya Bu ya. Nah, di sini Bu Iya, Adin menerapkannya strategi ini kapan Bu Adin? Iya Bu Fitri, saya akan mencoba menerapkan strategi ini mungkin mulai minggu depan Bu Fitri. Dengan mengatur pertemuan dengan orang tuanya terlebih dahulu Mm-mm. dan coba menyiapkan bahan-bahan ajar yang kreatif supaya anak ini juga bisa terus semangat belajar dan juga menggunakan, saya akan belajar aplikasi-aplikasi baru yang interaktif Bu Fitri. Iya, Bu Adin, bagus sekali Bu Adin ya. Berarti kan nanti Bu Adin bertemu dengan orang tuanya dulu, melakukan pertemuan gitu Bu ya, mendiskusikan ini anaknya bagaimana agar bisa membaca dan masuk terus gitu Bu ya, tanpa absen di kelasnya gitu Bu ya. Dan Bu Adin kan sudah memiliki ide yang kreatif, yaitu tadi apa bahan bacaan yang menarik agar si anak itu bisa membaca gitu Bu ya. Dan Bu Adin nanti apa aplikasi ya Bu ya tadi ya. Nggih, aplikasi. Menggunakan aplikasi yang interaktif lah itu luar biasa sekali Bu. Tapi di sini ya Bu ya, bagaimana Bu Adin berencana ya nantinya untuk mengukur keberhasilan dari strategi yang Bu Adin rencanakan tadi? Apakah itu nanti apa ya Bu Adin memiliki cara untuk melihat perkembangan anak ini Bu? Oh iya Bu Fitri, saya akan mencoba memantau kehadirannya dan juga saya Mm-mm. akan me- memantau juga kemampuan membacanya setiap Mm-mm. minggu. Saya akan juga meminta umpan balik dari orang tuanya dan melihat perubahan dalam motivasi dan kepercayaan diri anak tersebut. Oke, baik Bu Adin. Bagus sekali untuk rencana ini. Ya, dari rencana Bu Adin, semoga si anak ini nantinya bisa membaca ya Bu ya atas strategi dan ibaratnya dari media-media yang Bu Adin berikan, bisa semangat belajar seperti itu Bu Adin ya. Baik Bu Adin, Iya Bu Fitri. nanti kita akan jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya Bu ya. Setelah Bu Adin ini nanti mulai menerapkan langkah-langkah yang Bu Adin sebutkan tadi. Ya, ibaratnya kan sudah langkah-langkahnya tadi bertemu dengan orang tuanya, mengadakan pertemuan, menyediakan bahan ajar yang menarik, seperti itu Bu ya. Semoga nanti Bu Adin berhasil dan kita bisa membahas hasilnya dan membuat apa Bu penyesuaian jika diperlukan begitu Bu ya. Semoga Iya Bu nanti Fitri. strategi yang Bu Adin rencanakan dapat membantu si anak tersebut dan di sini bisa terbantu, bisa membaca dengan baik dan termotivasi dalam masuk sekolah. Seperti itu Bu Adin ya. Terima kasih Terima Bu kasih. Adin atas Terima kerja kasih keras Bu dan Fitri. komitmen Bu Adin hari ini ya Bu ya. Nggih Bu Fitri, terima kasih juga Bu Fitri. Bu Fitri sudah mau mendengarkan saya. Saya senang sekali mendapat dukungan dari Bu Fitri dalam menghadapi tantangan
yang saya jumpai saat Iya, ini. Bu, Sampai jumpa sama-sama. Bu Fitri Oke, di Bu pertemuan Adin. berikutnya. Sampai jumpa, Bu Adin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang. Bagaimana kabar Bu Fitri hari ini? Waalaikumsalam, Bu Adin. Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Bu Adin sendiri bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah Bu Fitri, kabarku juga baik sekali, sehat walafiat. Oh iya, tumben Bu Fitri ke ruangan saya. Mungkin ada yang mau dibicarakan Bu Fitri? Baik, Bu Adin. Di sini kan saya ada sedikit masalah ya, Bu ya sebenarnya. Tapi walaupun sedikit itu ya, Bu ya, saya pikir terus, Bu. Akhirnya membuat perasaan saya itu gelisah, nggak karuan, Bu. Nah, sehubungan dengan apa ya masalah saya tersebut ya, Bu ya, apakah boleh saya meminta waktu Bu Adin untuk sekalian sharing atau curhat seperti itu, Bu, tentang masalah saya, Bu Adin? Oh, tentu saja boleh dong Bu Fitri. Jadi ada masalah apa nih Bu Fitri? Gini Bu, saya itu ada sedikit masalah Bu sebenarnya. Ini tuh saya merasa cukup stres Bu karena menghadapi masalah disiplin di kelas saya Bu Adin. Oh iya, terima kasih Bu Fitri sudah berbagi dengan saya. Coba kita gunakan sesi ini ya Bu Fitri untuk membantu mengatasi masalah Bu Fitri. Terus apa yang ingin Bu Fitri capai dari sesi ini? Baik Bu Adin, di sini saya ingin menemukan Bu cara yang efektif untuk mengelola perilaku ya, perilaku siswa yang tidak tertib atau mengganggu kelas Bu Adin. Baik Bu Fitri, oke. Jadi tujuan kita adalah membantu Bu Fitri mengelola perilaku siswa agar kelas menjadi lebih tertib gitu ya Bu Fitri. Terus apakah ada situasi atau yang mungkin perilaku yang lebih spesifik gitu Bu Fitri yang mau difokuskan? Baik Bu Adin, di sini kan ada beberapa siswa ya Bu ya yang sering berbicara terus Bu saat saya itu sedang mengajar bahasa Jawa dan tidak mengikuti instruksi dari saya Bu Adin. Oke, mari kita identifikasi kondisi saat ini ya Bu Fitri. Terus bisakah Bu Fitri menggambarkan lebih detail tentang perilaku siswa yang tidak tertib tersebut? Gini Bu ya, siswa itu sering berbicara Bu di luar topik Bu. Biasanya kan kalau pembelajaran itu topiknya geguritan, tapi yang dibahas itu lain Bu. Dan biasanya itu kan ya sering mengganggu teman-temannya juga Bu di kelas itu. Sering jahil dan tidak memperhatikan saya Bu saat memberikan apa ya, saya memberikan instruksi itu tidak diperhatikan begitu Bu Adin. Dan di sini Oke. kan beberapa apa ya Bu, bahkan menunjukkan sikap yang kurang sopan Bu dari bahasanya seperti itu Bu, kurang sopan. Gimana Bu Adin? Terus bagaimana perilaku ini mempengaruhi proses belajar mengajar di kelas Bu Fitri? Iya Bu Adin, kan gini ya Bu ya. Proses belajar itu kan menjadi terganggu ya Bu ya. Dan saya tuh merasa kesulitan Bu dan untuk menjaga apa fokus dari siswa. Maksudnya siswa lainnya karena dari siswa satu ibaratnya kan mengganggu ya. Berarti kan siswa lainnya juga tidak fokus Bu Adin. Dan ini membuat suasana kelas itu menjadi kurang kondusif seperti itu Bu. Terus apa yang sudah Bu Fitri coba lakukan untuk mengatasi perilaku tersebut? Baik Bu, di sini kan ya saya sudah apa ya mencoba Bu memberikan apa peringatan dan sanksi, tetapi sepertinya tidak efektif Bu. Dan saya juga sudah mencoba ibaratnya berbicara dengan siswa tersebut Bu secara individu Bu. Oke, saya mengerti Bu Fitri. Terus bagaimana reaksi siswa ketika Bu Fitri berbicara dengan mereka secara individu? Di sini sih ya Bu ya, beberapa siswa sih tampak mengerti Bu, tapi ya perilaku ya Bu ya, perilaku mereka itu tidak berubah ya secara signifikan Bu. Ada juga yang tampak acuh tak acuh, ibaratnya itu tidak memperhatikan sama sekali Bu Adin. Oke Bu Fitri. Terus apakah Bu Fitri pernah mencoba melibatkan orang tua atau wali siswa dalam mengatasi masalah ini? Saya sih selama ini belum ya Bu ya. Karena apa? Karena di sini kan saya khawatir Bu dan akan reaksi negatif dari orang tua siswa tersebut Ibu. Oke, bisa saya pahami Bu Fitri. Terus apalagi yang menurut Bu Fitri mempengaruhi perilaku siswa tersebut?
Gini Bu ya, mungkin mereka itu merasa bosan atau tidak tertarik dengan materi pelajaran saya bahasa Jawa mungkin ya Bu ya. Oh, baik Bu Fitri. Mari kita buat rencana ya Bu Fitri untuk mengatasi masalah ini. Apakah langkah pertama yang menurut Bu Fitri perlu diambil untuk mengelola perilaku yang tidak tertib tersebut? Baik, di sini Bu ya. Saya pikir itu apa ya? Perlu menetapkan kesepakatan kelas apa ya Bu ya? Yang nantinya nanti apa ya? Akan menjadi keyakinan kelas yang menjadi apa? Jelas dan konsisten seperti itu Bu Adin. Oke Bu Fitri, itu ide yang bagus sekali. Terus bagaimana Bu Fitri akan menetapkan dan mengkomunikasikan kesepakatan kelas tersebut kepada siswa? Iya, gini Bu ya. Saya itu akan berdiskusi dengan siswa tentang pentingnya kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas kita gitu Bu ya. Bagaimana mereka bisa berkontribusi dan dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif seperti itu Bu ya. Suasana belajar yang kondusif dan saya juga nantinya akan memasang keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi di papan kelas gitu ya Bu ya, biar nantinya Ya. bisa menjadi pengingat untuk siswa seperti itu Bu Adin. Oke Bu Fitri, itu adalah rencana yang paling bagus Bu Fitri. Terus bagaimana Bu Fitri akan menangani siswa yang mungkin siswa itu akan melanggar keyakinan kelas tersebut? Bagaimana ya Bu ya? Oh gini Bu, saya akan menerapkan siswa ya, ibaratnya sistem konsekuensi seperti itu Bu, yang konsisten dan adil Bu Adin, serta memberikan penghargaan bagi apa ya perilaku yang positif bagi siswa yang melakukan apa ya diberi penghargaan gitu Bu Adin. Oke, itu adalah langkah yang baik sekali Bu Fitri. Terus bagaimana Bu Fitri akan melibatkan siswa dalam proses penetapan atau aturan dan konsekuensinya? Begini ya Bu ya, gimana ya Bu ya? Di sini gini Bu, saya akan mengadakan diskusi kelas Bu Adin, di mana nanti kan siswa dapat menyuarakan pendapat mereka begitu Bu tentang kesepakatan kelas yang sudah apa ya dibuat tadi yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas yang dianggap penting itu Bu. Dan ini juga akan membantu mereka merasa memiliki tanggung jawab atas keyakinan yang telah disepakati seperti itu Bu Adin. Oke, itu langkah yang sangat baik Bu Fitri. Terus apakah mungkin Bu Fitri membutuhkan sumber daya atau dukungan mungkin tambahan yang Bu Fitri butuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Apa ya Bu ya? Mungkin saya perlu mencari teknik manajemen kelas yang efektif kali Bu ya, dan berbicara dengan kolega untuk mendapatkan saran. Maksudnya di sini kolega kan orang-orang yang sudah berpengalaman, mempunyai pengalaman yang lebih tinggi, dan nanti kan kita dari saran-saran tersebut nanti kan bisa menjadi masukan untuk saya seperti itu Bu Adin. Oke, bagus. Apakah ada metode atau teknik yang lebih spesifik yang ingin Bu Fitri coba? Gini Bu ya, saya ingin mencoba Bu Adin ya, metode PBIS itu Bu, yang kemarin itu ya saya baca bisa sangat efektif Bu. Di sini kan metode PBIS itu biasanya gini Bu, tidak hanya berfokus pada penindakan atau hukuman atas perilaku negatif Bu, tetapi lebih pada menciptakan lingkungan positif yang mendukung pertumbuhan Bu di sini ya, pertumbuhan dari dan perkembangan siswa secara keseluruhan. Dan di sini metode ini juga nantinya bisa terbukti efektif Bu, sudah terbukti efektif dalam banyak sekolah untuk meningkatkan iklim belajar dan mempromosikan hasil positif bagi siswa Bu. Oke, sekarang mari kita lakukan tentukan ya Bu Fitri tanggung jawab dan komitmen Bu Fitri terhadap rencana aksi tersebut. Terus kapan Bu Fitri akan mencoba berdiskusi dengan siswa tentang keyakinan kelas? Baik Bu, di sini kan saya akan melakukannya pada pertemuan kelas berikutnya Bu. Waktu ini kan masih apa ya, ibaratnya masih belum KBM aktif ya. Insya Allah lah dari minggu depan lah bisa saya melakukannya dengan baik seperti itu Bu Adin. Oke Bu Fitri, terus kapan Bu Fitri akan mulai menerapkan sistem konsekuensi dan penghargaannya? Di sini Bu ya, untuk sistem itu dari itu saya akan memulainya atau menerapkannya di sini segera setelah keyakinan kelas itu sudah ditetapkan Ibu. Oke, bagus sekali Bu Fitri. Terus Bu Fitri akan memonitor
kemajuan Bu Fitri dan memastikan bahwa Bu Fitri tetap bertanggung jawab ya. Iya, Bu. Di sini kan ya saya akan mengevaluasi, Bu, apakah dari efektivitas dari keyakinan kelas dan sistem konsekuensi tersebut setiap minggunya, Bu, serta meminta masukan dari siswa dan kolega yang tadi yang saya sebutkan bahwa guru-guru yang berpengalaman begitu, Bu Adin. Bagus sekali Bu Fitri. Apakah Bu Fitri juga akan mencoba penerapan metode PBSI yang tadi dalam rencana Bu Fitri? Iya, di sini Bu ya, saya akan mempelajari lebih lanjut Bu tentang metode PBIS ya Bu ya, dan mencoba menerapkannya dalam waktu dekat Bu Adin seperti itu Bu. Oke, rencana rencana yang sangat sempurna Bu Fitri. Saya percaya Bu Fitri pasti bisa melakukannya. Terus, apakah ada hal yang ingin Bu Fitri diskusikan atau butuhkan sebelum kita akhiri sesi ini? Kayaknya cukup ya Bu Adin ya. Saya kira cukup ini saja Bu Adin. Terima kasih banyak Bu Adin ya atas bantuannya Bu. Sama-sama Bu Fitri, semoga Bu Fitri sukses dengan rencananya dan kita akan jadwalkan sesi berikutnya ya Bu Fitri untuk mengevaluasi kemajuan Bu Fitri. Selamat beraktivitas. Baik, terima kasih Bu Adin. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali Bu Fitri. Ya.